Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya masih di Feby Viola Channel. Kali ini kita akan berdiskusi tentang mata kuliah metode penelitian sosial, chapter penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dari segi perbedaannya, menurut Newman, penelitian kuantitatif lebih concern dengan masalah desain pengukuran dan sampling karena pendekatan deduktif menekankan pada detail perencanaan untuk mengumpulkan data dan analisis. Artinya adalah berangkat dari logika deduksi atau deduktif. Kemudian kalau penelitian kualitatif lebih concern pada kekayaan, jalinan, dan feeling dari data mentah karena pendekatan induktif, membangun pengertian yang mendalam dan generalisasi yang dibuat terlepas dari data yang dikumpulkan. Ingat ya, berangkat atau berawal dari logika induksi atau induktif. Bicara tentang penelitian kuantitatif yang berawal atau berangkat dari sebuah teori, maka kita akan mengenal yang namanya teori, konsep, variabel, proposisi, dan indikator. Itu nanti yang akan kita sering-sering bahas di penelitian kuantitatif. Pengumpulan data, kalau menggunakan kuantitatif ini tentunya kita akan tahu yang namanya kuesioner. Kuesioner itu tidak sembarangan membuat, jadi kita berawal dari teori apa yang kita gunakan untuk membidik realitas atau masalah tersebut. Dari teori kemudian nanti turun yang namanya variabel-variabel dan indikator-indikator yang akan kita tuangkan dalam kuesioner kita. Kan itu nanti akan kita jadikan sebagai pengukuran. Artinya adalah kita akan mengukur ya tentang realitas tersebut. Jadi apa yang akan kita lakukan dalam penelitian kuantitatif ini? Jadi artinya adalah kali pertama yang kita lihat adalah realitas, sama-sama melihat realitas. Kemudian dari realitas itu kita nanti sinkronkan dengan teori apa yang akan kita gunakan untuk membidik realitas tersebut. Contohnya tentang misalnya kemiskinan, realitas kemiskinan dengan paradigma positivis yang kita gunakan dalam konteks metode penelitian kuantitatif itu berawal dari paradigma positivis ya. Kalau misalnya kita menggunakan kuantitatif loh ya. Nah, otomatis dari realitas itu nanti kita akan merujuk kepada teori. Misalnya teori kemiskinannya Robert Chamber misalnya ya. Apa saja sih konsep-konsepnya kemiskinan tersebut? Nah, kita tuangkan menjadi sebuah variabel. Itu ada konsep-konsepnya ada 5 misalnya ya. Kemiskinan itu sendiri sampai berapa itu ya. Kemudian dari kemiskinan itu sendiri variabel yang pertama. Kemudian dari variabel nanti kita ukur lagi, breakdown lagi menjadi indikator. Nah, kemiskinan itu sendiri itu apa saja? Kita breakdown lagi dan nanti dari indikator kita buat pertanyaan. Nah, itu nanti yang menjadi pertanyaan di kuesioner. Kita sudah bisa membuat hipotesis ya. Hipotesis saat kita meneliti kita harus punya hipotesis awal. Artinya adalah kita mengajukan jawaban penelitian sementara. Nah, nanti di akhirnya kita buktikan apakah benar-benar itu hipotesisnya cocok atau enggak. Artinya diterima atau ditolak. Kalau sama ya diterima, kalau berbeda atau berbanding terbalik tentunya tidak diterima hipotesisnya. Nah, kemudian berbalik dong ya dengan penelitian kualitatif yang berangkat atau berawal dari logika induksi atau dari sesuatu yang khusus menjadi umum. Seperti apa itu? Penelitian kualitatif nanti kita tidak mengenal yang namanya questionnaire, tapi kita akan mengenalnya dengan in-depth interview. Artinya ada pokok-pokok pertanyaan yang akan kita tanyakan dan tentunya itu bisa berkembang, tidak harus berdasar teori. Jadi misalnya kita sudah membaca teori atau rencana kita akan membidik masalah kita atau masalah tersebut dengan teori-teori apa
nanti tidak menjadi patokan utama kita karena kita nggak mengukur teori tersebut. Tapi nanti pertanyaan-pertanyaan itu dalam in-depth interview bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan realitas yang kita teliti. Jadi itu kenapa tidak ada kuesioner, yang ada adalah in-depth interview. Artinya adalah ada pedoman-pedoman pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada informan kita. Kalau di kuantitatif kita mengenalnya responden, tapi kalau di kualitatif kita mengenal sebagai informan. Biar lebih mudahnya, kita akan mencoba membedakan satu persatu elemen-elemen yang ada dalam metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, tentang desainnya. Dalam metode penelitian kuantitatif, lebih bersifat spesifik, jelas, terinci. Ditentukan secara mantap sejak awal, kemudian menjadi pegangan langkah demi langkah. Artinya kita benar-benar terstruktur, karena kita logika berpikirnya deduktif, tentunya dari sesuatu yang umum ke khusus. Jadi kita harus benar-benar mempelajari, menyiapkan apa teori yang akan kita gunakan untuk mengukur realitas tersebut. Jadi benar-benar harus paham tentunya dengan teori tersebut. Dan kita juga harus benar-benar menentukan benar-benar ya secara terstruktur, sistematis kalau menggunakan metode penelitian kuantitatif. Berbeda dengan kualitatif, desainnya bersifat umum, fleksibel, berkembang, tampil dalam proses penelitian. Artinya adalah itu tidak seperti kacamata kuda dalam penelitian kuantitatif. Artinya adalah penelitian kualitatif ini lebih fleksibel dan yang pastinya bisa berkembang. Jadinya enggak harus monoton atau hanya dengan menggunakan satu kacamata kuda aja. Dari tujuan dalam kuantitatif menunjukkan hubungan antara variabel, kemudian mengetes teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Nah, di sini kita lihat dong bahwasannya ada yang namanya variabel-variabel karena berangkat dari teori. Jadi tentunya dari teori nanti turunnya jadi variabel dan nanti turunnya menjadi indikator, dan itu menjadi dasar yang paling penting nih ya dalam membuat kuesioner nanti. Dan itu kuesioner itu menjadi benar-benar instrumen yang penting dalam penelitian kuantitatif. Sedangkan kualitatif tujuannya memperoleh pemahaman makna first statement, kemudian mengembangkan teori, menggambarkan realitas yang kompleks. Artinya teori itu tidak digunakan untuk sebagai pengukur, tapi menggambarkan, menjelaskan lebih mendalam lagi dan bisa mengembangkan lagi teori tersebut. Jadi nggak benar-benar seperti kuantitatif yang harus ngetes teori tersebut itu masih relevan apa enggak. Artinya yang pastinya di kualitatif itu teori itu sangat membantu ya, bersifat membantu peneliti untuk menjelaskan, mendalami realitas tersebut. Kemudian dari segi instrumen penelitian dalam kuantitatif tentunya dengan menggunakan angket atau kuesioner, kemudian skala ya, ada range-nya, kemudian komputer kalkulator itu nanti menggunakan statistik gitu ya, perhitungan atau kalau dulu sih kalau FEMI SPSS gitu ya. Dan kalau sekarang udah banyak program-programnya untuk bisa mensupport penelitian kuantitatif. Kemudian kalau di kualitatif instrumen penelitiannya human instrument, buku catatan atau recording. Kita itu sebenarnya lebih fleksibel ya karena menggunakan recording. Kalau FEMI bisa menggunakan recording karena lebih fleksibel. Jadi kita bertanya atau wawancara dengan in-depth interview tadi, kita lebih fleksibel kalau kita tinggal menaruh recording di samping informan kita. Jadi kita lebih leluasa menanyakan, kita leluasa berdiskusi, sharing dengan informan kita. Kemudian dari segi data kuantitatif, hasil pengukuran berdasarkan variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Sedangkan kuantitatif bersifat deskriptif, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan responden, dokumen, dan lain-lain. Nah, di sini tentunya berbeda dong ya. Datanya bersifat kuantitatif bagi yang penelitian kuantitatif dan kualitatif bagi yang
kualitatif. Artinya sangat berbeda ya. Kemudian sampel. Kalau di kuantitatif tentunya mengutamakan jumlah yang cukup besar. Sedangkan di kualitatif tidak terlalu besar ya, kecil aja udah cukup. Yang penting itu bervariasi. Tapi kalau kuantitatif yang penting itu jumlah banyak karena itu adalah representatif, artinya mewakili responden yang lainnya ya. Dan kalau bisa di kuantitatif ini sedapat mungkin itu random ya, acak gitu. Tapi kalau di kualitatif sepertinya harus purposif ya, harus ditentukan karena ini yang benar-benar diteliti itu adalah yang benar-benar sesuai dengan kriteria. Artinya itulah kenapa purposif artinya tidak representasi karena tidak bisa mewakili informan yang lain, sedangkan kalau di kuantitatif responden yang satu bisa mewakili responden yang lain. Kemudian dari segi analisis kuantitatif pada taraf akhir setelah pengumpulan data selesai, deduktif menggunakan statistik, sedangkan kualitatif maksudnya terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Induktif mencari pola, model, tema. Berbeda sekali ya analisisnya karena berangkat dari logikanya aja berbeda. Yang kuantitatif deduktif, yang kualitatif induksi. Otomatis kalau deduktif menggunakan statistik yang bersifat yang pastinya udah pasti ya, ada pengukurannya. Sedangkan kalau kualitatif ini bisa terus berkembang pola modelnya, analisisnya, tidak monoton seperti di kuantitatif yang pastinya bukan monoton dalam arti yang sudah jelas-jelas ukur mengukurnya. Perbedaan yang berikutnya adalah hubungan dengan responden atau yang kita wawancarai. Kuantitatif, berjarak, sering tanpa kontak langsung, hubungan antara peneliti, kemudian subjek jangka pendek. Nah, kalau kuantitatif ini, karena berangkat dari paradigma positivis, yang pastinya adalah realitas itu di luar dari peneliti. Artinya adalah ada jarak antara peneliti dengan respondennya. Kalau di kualitatif, yang pastinya karena realitas itu tidak mempunyai jarak dengan peneliti, jadi bisa lebih bersifat empati, kemudian akrab, kedudukan sama, setara, dan bisa berjangka lama. Karena itu tadi tidak ada jarak. Selanjutnya, usulan desain dari kuantitatif. Nah, luas dan terinci, sedangkan kualitatif itu singkat. Karena kenapa? Karena kalau kuantitatif ini yang pastinya lebih banyak ya literaturnya, kemudian prosedur spesifiknya, masalah yang diuraikan, hipotesisnya itu lebih banyak. Jadi luas dan terinci. Sedangkan kalau kuantitatif itu singkat. Sebenarnya sih nggak terlalu banyak literatur ya, karena pendekatannya juga secara umum. Masalah yang diduga relevan, kemudian tidak ada hipotesis. Fokus penelitian sering ditulis setelah ada data yang dikumpulkan dari lapangan. Jadi lebih desain itu lebih singkat, yang pastinya terfokus pada realitas tersebut. Jadi nggak perlu, mungkin bisa dikatakan nggak seperti ribetnya di penelitian kuantitatif. Ya, bukan berarti penelitian kuantitatif itu rumit, sedangkan kualitatif itu mudah. Sama-sama punya kekurangan dan kelebihannya ya. Kita lihat lebih dalam dulu ya metodenya seperti apa. Metode atau langkah-langkah yang digunakan saat melakukan penelitian antara lain adalah memilih satu topik penelitian. Apa yang dipilih topiknya? Kemudian mengkaji literatur yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Penting ya, apa yang ingin dikaji yang relevan dengan topik atau masalah kalian. Kemudian memilih, menyatakan dan merumuskan masalah. Masalah itu penting ya, karena sebenarnya apa sih yang dicari dari penelitian kita kalau nggak sebuah masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak usah ditulis dong ya. Kemudian merumuskan hipotesis kalau yang di kuantitatif. Kemudian menetapkan desain, pendekatan, dan metode penelitian. Nah itu tadi paradigmanya apa, nanti metodologinya juga mengikuti. Kemudian mengumpulkan data.
mengolah dan menganalisis data, menginterpretasi temuan-temuan sesuai hasil analisis, menyusun kesimpulan dan atau generalisasi, dan menyusun laporan. Katanya simpel ya, tapi kalau misalnya udah terbiasa sih ya memang awal-awalnya sih agak-agak susah sih, tapi lama-lama bisa simple, bisa enak, enjoy, menyukai dunia penelitian atau research. Nah, kalau gitu sebenarnya mana dong penelitian yang ideal, kuantitatif apa kualitatif ya? Karena dua-duanya ini sama-sama punya kekurangan kelebihan. Atau sebenarnya bisa nggak sih dipadukan kedua-duanya? Kalau menurut literatur yang kami baca sih ya, dan yang pernah kami terapkan, kalau untuk menggabungkan dua-duanya ini sebenarnya itu nggak mungkin karena sudah berbeda paradigma. Akan tetapi kalau penelitian kuantitatif itu menjadikan beberapa metodenya kualitatif untuk menunjang atau melengkapi penelitian kuantitatif. Sebaliknya juga dong ya. Untuk kualitatif juga menggunakan beberapa metode dari kuantitatif untuk melengkapi metode penelitian kualitatifnya. Artinya saling melengkapi. Kalau digunakan dua-duanya kayaknya tuh nggak mungkin karena sudah berbeda paradigma. Nah, itu nanti bisa kalian pelajari ya lebih dalam lagi dengan membaca literatur dan mencoba untuk melakukan research. Sini nanti kita akan bisa menyusun yang namanya proposal penelitian dan nanti akan kita coba di semester kali ini. Demikian untuk pembahasan atau diskusi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan video-video dari Feby. Semangat belajarnya ya. Sampai jumpa. Saya dalam Vista Baby. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.